Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya itu sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini berdoa bagi semua murid-Nya agar mereka menjadi satu, sama seperti kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kesatuan yang ilahi dan istimewa. Yesus berdoa kepada Bapa agar para murid dipelihara dalam nama Bapa, supaya mereka menjadi satu dan supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus menyadari bahwa tantangan dan kesulitan tidak pernah akan berhenti atau hilang, akan selalu dihadapi dan dialami oleh para murid Yesus di sepanjang sejarah. Bahkan Yesus pernah mengatakan bahwa Ia mengutus para murid-Nya bagaikan domba ke tengah serigala. Itu berarti Yesus tahu bahwa tugas perutusan itu tidak mudah. Ia sendiri telah mengalaminya. Para murid akan selalu mengalami tantangan, kesulitan, penolakan, dan bahkan harus kehilangan nyawanya.
Maka Yesus memohon dalam doanya kepada Bapa agar mereka dijaga dan dilindungi. Bukan supaya mereka bebas, tetapi supaya mereka tetap tekun setia dalam mengemban tugas pewartaan, mewartakan kerajaan Allah, kabar keselamatan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, selanjutnya dalam menjalani perutusan itu, para murid diharapkan tidak berjuang sendiri-sendiri, tidak mencari aman dan selamat sendiri, tidak membawa perpecahan atau permusuhan, tetapi selalu bersatu. Mereka harus selalu bersatu supaya dunia percaya persatuan yang melahirkan damai, sukacita, persaudaraan, saling mendukung dan saling mengasihi. Betapa persatuan itu penting dan berharga, menjadi kekuatan. Karena itu Yesus memohon kepada Bapa supaya para muridnya bersatu. Persatuan yang mengambil model atau contoh persatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hal yang penting dalam doa Yesus adalah supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Ketika para utusannya mewartakan kebenaran sejati, kebenaran itu tidak lain adalah Yesus, Sang Kebenaran. Maka mereka dikuduskan dalam kebenaran. Sabda kebenaran yang diwartakan itulah yang menguduskan setiap orang yang percaya, agar dengan percaya pada kebenaran, orang juga hidup dan memberikan kesaksian tentang kebenaran. Orang juga hidup dalam kebenaran yang menyelamatkan, karena kebenaran itu sungguh memberikan keselamatan, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran, menjadi tanda keselamatan dan pemberkatan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pesan bagi kita adalah ketika kita sungguh percaya dan setia dalam menjalankan tugas perutusan kita di mana saja dan kapan saja, kiranya kita semakin berani dan percaya, tidak takut atau mundur bila mendapatkan tantangan. Karena kita tahu Yesus selalu mendoakan kita di hadapan Bapanya. Kita selalu dijaga, dilindungi, dan dipelihara. Semoga kita selalu bersatu dalam kesatuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dalam persatuan kita satu sama lain. Semoga kita selalu dikuduskan dalam kebenaran, yakni dalam Yesus, Sang Kebenaran sejati. Dalam Yesus kita bersyukur dan berbuat yang terbaik baginya dan sesama kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, sebagai murid-Mu pada zaman ini, kami ingin melaksanakan tugas perutusan-Mu dalam semangat persatuan sejati. Bantulah kami, agar kami mampu menjadi pewarta sabda-Mu, pewarta kebenaran. Tetaplah Engkau melindungi, menjaga, mendoakan kami, dan mempersatukan kami dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus seumur hidup kami. Doa ini kami sampaikan sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami.
Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.